Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi yang pertama, yaitu mengenai sistem informasi, strategi organisasi, dan keunggulan kompetitif, yaitu dalam implementasi dalam organisasi pendidikan. Nama penyaji yaitu yang pertama saya sendiri, Sigit Ahmadi Putra, kemudian yang kedua Ibu Sri Nur Hidayah, tanggal 26 September 2024. Baik, selanjutnya yaitu tujuannya dibuatkan PowerPoint ini yaitu memahami pentingnya manajemen proses bisnis dalam meningkatkan efisiensi organisasi pendidikan dan rekayasa ulang proses bisnis pendidikan. Kemudian poin utamanya yaitu penerapan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja dan layanan pendidikan. Dalam pendidikan saat ini dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, sistem informasi kita harus selalu upgrade dan mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, penerapan sistem informasi harus menggunakan teknologi yang terkini agar dapat memudahkan layanan pendidikan dan meningkatkan kinerja, sehingga hasilnya akan efisien dalam merekayasa ulang proses bisnis pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu bisnis proses organisasi pendidikan. Bisnis proses organisasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, ini meliputi manajemen administrasi, pembelajaran, evaluasi, dan pengelolaan sumber daya. Sebagai contohnya, yang pertama yaitu manajemen pendaftaran siswa. Bagaimana sih manajemen pendaftaran siswa? Merupakan proses inti dalam organisasi pendidikan. Sistem informasi dapat membantu, mempermudahkan, mempercepat proses pendaftaran mulai dari pengumpulan data, verifikasi, hingga pembayaran. Kemudian yang kedua yaitu penjadwalan. Penjadwalan ini sendiri yaitu menyusun jadwal pelajaran, ujian pelajaran, dan kegiatan akademik lainnya secara efektif dan efisien. Memastikan bahwa siswa dapat mengakses informasi jadwal dengan mudah. Kemudian ada pengelolaan akademik. Pengelolaan akademik membantu dalam pengelolaan data siswa, nilai, transkrip, dan informasi terkait lainnya. Dengan sistem ini, proses penilaian dan pelaporan akademis dapat dilakukan dengan terstruktur dan akurat. Kemudian yang keempat yaitu keuangan. Keuangan sendiri ini yaitu sistem informasinya, keuangan membantu dalam pengelolaan pembayaran uang kuliah atau sekolah, biaya operasional, dan berbagai transaksi keuangan lainnya dalam organisasi pendidikan. Maka dari itu dalam proses organisasi pendidikan terkait sistem informasi sangat membantu sekali dalam berbagai aktivitas seperti nasional tadi, yaitu manajemen pendaftaran akan memudahkan, memverifikasi sehingga pembayaran lebih mudah. Kemudian ada penjadwalan, pengelolaan akademik, keuangan, sehingga nantinya proses administrasi kemudian dievaluasi dan pengelolaan sumber daya sangat efisien, mudah, dan cepat. Kemudian yaitu rekayasa ulang proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Bagaimana organisasi dapat meningkatkan kinerja melalui rekayasa ulang proses bisnis atau BPR dan manajemen proses bisnis atau BPM. Yaitu yang pertama yaitu dari segi analisis proses. Rekayasa ulang proses bisnis dimulai dengan analisis mendalam terhadap proses kegiatan sekolah yang ada, identifikasi yaitu meliputi titik-titik lemah, pemborosan, dan hambatan dalam alur kerja sekolah. Kemudian ada perancangan proses baru. Setelah analisis selesai, desain ulang proses kegiatan sekolah dengan tujuan untuk
menghilangkan pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan alur kerja sekolah. Manfaat teknologi informasi untuk memfasilitasi proses baru. Kemudian ada implementasi. Implementasi ini sendiri yaitu proses kegiatan sekolah yang dirancang ulang, melatih sumber daya manusia, menyesuaikan sistem informasi, dan pantau secara berkala untuk memastikan keberhasilan implementasi. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi. Setelah proses baru diterapkan, pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk mengukur kinerja dan efektivitas. Berdasarkan hasil evaluasi, proses dapat dioptimalkan dan disempurnakan secara berkala. Sebagai contoh penerapannya, yaitu otomatisasi proses manual dalam administrasi sekolah. Maka dari itu, dalam merekayasa ulang sistem informasi dalam pendidikan itu sangat membantu sekali karena memudahkan segala macam kinerja, yaitu dapat mengetahui titik-titik lemah pemborosan, hambatan, alur kerja sekolah, kemudian mempermudah pengerjaan administrasi dengan hanya kita memasukkan suatu angka atau password, kita akan mengetahui apa tujuan kita untuk mencari tujuan kita dalam sistem informasi, misalnya dalam keuangan. Dalam keuangan kita mengeklik nama dan nomor siswa, kita akan mengetahui secara cepat data-data siswa tersebut, seperti itu. Kemudian manajemen proses bisnis atau BPM. Definisinya yaitu pendekatan sistematis untuk perbaikan proses bisnis berkelanjutan. Berkelanjutan ini dalam artian yaitu mengetahui setiap ada informasi, kita harus selalu menganalisis atau mengevaluasi terus-menerus. Karena apa? Agar selalu menjadi lebih baik dalam penggunaan sistem informasi. Kemudian ada fokus utama yaitu memonitoring, analisis, dan penyesuaian proses secara real time. Sehingga manfaatnya yaitu peningkatan bertahap dan berkelanjutan dalam efisiensi. Kemudian selanjutnya yaitu tekanan bisnis, respon organisasi, dan dukungan teknologi informasi. Tekanan bisnis ini sendiri berkaitan dengan persaingan yang ketat, perubahan preferensi masyarakat, dan pertumbuhan teknologi yang cepat. Tekanan ini memaksa organisasi sekolah untuk beradaptasi dan menjadi lebih inovatif. Ini menurut kami sangat baik sekali adanya tekanan ini, dengan adanya suatu permasalahan atau timbul masalah akan menjadikan suatu sistem pendidikan bertumbuh artinya menjadi lebih inovatif dan menemukan suatu hal yang baru berkaitan dengan sistem informasi yang lebih akurat dan efisien. Kemudian untuk merespon organisasinya yaitu respon tekanan bisnis dengan strategi yang efektif. Seperti yang disampaikan tadi, dengan adanya tekanan bisnis kita akan berpikir bagaimana cara efektif menemukan suatu ide-ide baru agar menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan atau titik-titik lemah dalam suatu sistem informasi. Di respon organisasi ini sendiri yaitu ada peningkatan layanan pelanggan atau masyarakat, lingkungan pendidikan, optimasi proses kegiatan belajar mengajar, dan investasi dalam teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi ini sendiri yaitu dapat menjadi alat yang ampuh atau efisien dan efektif dalam mendukung respon organisasi terhadap tekanan bisnis. Sistem informasi dapat membantu dalam pengumpulan data, analisis, pengambilan keputusan, dan penyebaran informasi secara cepat dan akurat.
Sehingga dalam sistem informasi di pendidikan, dengan kita membuat suatu inovasi yang baru, itu akan sangat memudahkan, apalagi inovasi ini berkaitan dengan teknologi, akan sangat memudahkan sekali suatu pengguna untuk mengetahui informasi dalam pengumpulan data, pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan efisien. Demikian pemaparan dari saya. Yang berikutnya yaitu keunggulan kompetitif melalui sistem informasi strategis, yaitu bagaimana atau cara organisasi sekolah dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan sistem informasi strategis. Jadi keunggulan kompetitif ini ya memiliki keuntungan dibandingkan dengan pesaing dalam hal biaya, kualitas, dan kecepatan yang dihasilkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Jadi ada dua bab ya untuk bagian keunggulan kompetitif ini. Yang pertama, kita akan pelajari yang namanya model 5 kekuatan Porter. Model Porter ini untuk menunjukkan bagaimana organisasi menggunakan teknologi informasi untuk menghadapi tekanan kompetitif seperti ancaman dari pesaing baru. Misalnya adanya sekolah-sekolah baru gitu. Kemudian kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli ini kalau di pendidikan itu misalnya calon siswa atau mahasiswa. Kemudian kekuatan pemasok ini misalnya guru ya. Guru atau terkait tenaga manajemen. Dan di bawah ini ada contoh penerapan dalam dunia pendidikan ya. Misalnya yang pertama nih ya, bagian ancaman pendatang baru. Jadi misalnya ada sekolah atau universitas baru yang menawarkan kurikulum yang inovatif atau teknologi canggih dapat menjadi ancaman bagi institusi yang sudah ada. Kemudian yang kedua itu dari kekuatan pemasoknya. Dan jadi untuk pemasok ini bisa berupa tenaga pengajar ya, seperti tadi yang saya katakan ya Bapak Ibu, adanya tenaga pengajar atau guru atau teknologi pendidikan yang digunakan. Institusi yang digunakan bergantung pada teknologi tertentu atau tenaga pengajar berkualitas tinggi harus mempertimbangkan pengaruh pemasok. Yang selanjutnya yaitu kekuatan pembeli. Nah, ini kalau kita contohkan di sini yaitu siswa dan orang tua yang bertindak sebagai pembeli atau sebagai calon siswa gitu ya. Mereka memiliki kekuatan yang signifikan dalam memilih sekolah berdasarkan kualitas, biaya, dan reputasinya. Yang keempat yaitu adanya ancaman produk pengganti, misalnya e-learning, kursus online, dan pelatihan vokasional dapat menjadi pengganti bagi pendidikan formal yang tradisional, menekan institusi konvensional untuk beradaptasi. Jadi sekarang banyak sekali ya, seperti seminar-seminar online itu ini simpelnya, seminar online itu biasanya juga lebih diminati daripada seminar yang offline. Mungkin dari hal biaya lebih murah dan secara tenaga dan waktu dan mungkin tempat yang dibutuhkan itu jauh lebih efisien. Kemudian yang kelima yaitu persaingan antar institusi. Kompetisi antara sekolah atau universitas dapat terlihat dari persaingan dalam menarik siswa baru, menjaga akreditasi, dan mencapai peringkat yang lebih baik. Gitu ya. Jadi dari 5 hal ini harus kita pahami untuk menjawab tantangan dan mengikuti minat pasar dalam hal pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita memahami model 5 Porter ini tadi, yang selanjutnya itu strategi keunggulan kompetitif, yaitu mencapai posisi unggul dalam dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ini ya, strategi keunggulan kompetitif dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lainnya dalam menarik dan mempertahankan siswa.
Jadi yang pertama misalnya kepemimpinan biaya dalam pendidikan. Sekolah atau universitas yang menawarkan biaya pendidikan lebih rendah dengan tetap menjaga kualitas seperti perguruan tinggi komunitas atau community college atau sekolah dengan program subsidi pemerintah. Atau kalau contoh lainnya misalnya yang paling di depan mata kita adalah UMPRI ya Bapak Ibu. UMPRI menawarkan program pasca sarjana dengan biaya yang jauh lebih terjangkau, tapi dengan kualitas yang sama, bahkan malah lebih baik gitu. Seperti yang kita rasakan bersama, dosen-dosennya berkualitas gitu. Jadi ternyata ada universitas yang terjangkau tapi kualitasnya bagus gitu, dapat loh bersaing dengan universitas yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu diferensiasi dalam pendidikan. Sekolah atau universitas yang menawarkan program pendidikan unik seperti kurikulum internasional, program bilingual, atau fokus pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kalau di sini apa ya? Misalnya mungkin contohnya yang terkhusus ya UMPRI Muhammadiyah misalnya yang dikhususkan untuk Muslim, atau misalnya Safirius, atau adakah Bapak Ibu yang punya contoh lain gitu, yang mereka punya spesialisasi tersendiri, ciri khas tersendiri dalam sekolahnya. Oke, selanjutnya yaitu strategi fokus dalam pendidikan. Sekolah yang menargetkan segmen tertentu seperti sekolah khusus anak berbakat, sekolah inklusi untuk siswa dengan berkebutuhan khusus atau akademik olahraga gitu ya. Jadi misalnya sekolah khusus olahraga, STO ya, sekolah tinggi olahraga, atau SLB atau yang lainnya ya, yang lebih fokus. Nah, kemudian yang keempat yaitu inovasi dalam pendidikan. Universitas yang menerapkan teknologi pembelajaran terbaru seperti virtual reality, augmented reality, atau artificial intelligence untuk meningkatkan pengalaman belajar gitu. Jadi dalam sekolah itu juga pasti akan menarik kalau dalam sistem pembelajarannya itu memanfaatkan teknologi gitu ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kelima itu aliansi dan kemitraan dalam pendidikan. Kemitraan antara sekolah dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan perangkat belajar atau kerjasama dengan universitas luar negeri untuk program dual degree, atau misalnya sekolah A yang bekerja sama dengan perusahaan B. Maka setelah lulusan ini, anak-anak yang nilainya baik maka dapat misalnya kontrak sementara di perusahaan B begitu. Jadi ada kemitraan untuk after study-nya ya bagi anak-anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyelarasan bisnis dengan teknologi informasi. Pentingnya penyelarasan antara strategi bisnis dan teknologi informasi. Penyelarasan yang baik memastikan bahwa teknologi informasi tidak hanya mendukung operasional sehari-hari, tapi juga mendukung pencapaian tujuan strategi organisasi. Karakteristik penyelarasan yang efektif yaitu mencakup komunikasi yang baik antara manajemen bisnis dan teknologi informasi, pemahaman bersama tentang tujuan strategis, dan informasi teknologi yang sejalan dengan prioritas bisnis. Yang kedua, manfaat penyelarasan, manfaatnya itu dengan penyelarasan yang efektif, organisasi dapat mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan lebih responsif terhadap perubahan pasar. Ya. Nah, penyelarasan bisnis dan teknologi informasi itu dalam pendidikan dengan teknologi informasi memastikan bahwa investasi dalam teknologi mendukung tujuan pembelajaran, manajemen siswa, dan peningkatan kualitas pengajaran. Nah, bagaimana sih aplikasinya penyelarasan bisnis dan teknologi informasi itu? Yang pertama,
yaitu kita harus memahami strategi bisnis organisasi secara menyeluruh. Kita harus identifikasi tujuan strategis, nilai-nilai inti, dan target pasar yang ingin dicapai. Terus yang kedua, analisa kebutuhan teknologinya. Setelah kita yang pertama itu memahami strategi bisnisnya, kita harus menganalisa kebutuhan teknologi apa nih yang akan kita butuhkan nanti di yayasan kita atau lembaga pendidikan kita. Teknologi informasi yang diperlukan ini gunanya untuk apa? Untuk mendukung pelaksanaan strategi, identifikasi teknologi yang dapat membantu pencapaian tujuan strategis. Kemudian perencanaan dan implementasi ya. Ketika sudah dipahami, dianalisa kebutuhannya, yaitu sekarang waktunya perencanaan dan implementasi. Kita rancang rencana implementasi sistem informasi yang terintegrasi dengan strategi bisnis organisasi. Pilih teknologi yang tepat, latih karyawan, dan pantau implementasi secara berkala. Gitu ya. Jadi teknologi apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kalau karyawan ya mungkin dari Tendik dan tenaga pendidikan dan kependidikan. Kemudian kita juga harus memantau bagaimana program kita semua itu bisa berjalan. Dan selanjutnya baru kita evaluasi dan perbaikan. Setelah sistem informasi diimplementasikan, kita evaluasi secara berkala bagaimana efektivitasnya dalam mendukung strategi bisnis atau program sekolah kita. Lakukan penyesuaian dan perbaikan agar sistem informasi terus relevan dengan kebutuhan organisasi sekolah kita. Nah, jadi Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bahwa strategi keunggulan kompetitif dalam dunia pendidikan memungkinkan institusi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan tren pendidikan yang berkembang. Dengan menerapkan strategi yang tepat, sekolah atau universitas dapat memperkuat posisi mereka dalam pasar pendidikan yang kompetitif, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi siswa dan komunitas pendidikan secara keseluruhan. Demikian dari kami, terima kasih.